Indonesia, salam Nusantara. Salam bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Opung, nenek, mbah, sobuk, sobok, papu, engkong, mak, dan tulang lae itu, abang, akang, dan adik. Semua, saudara-saudaraku semua, senang bertemu dengan Anda, senang menyapa Anda melalui layar Android Anda. Tuhan Yesus memberkati, puji nama Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan membacakan renungan firman Allah bagi kita di dalam Markus, ya, Markus 2 ayat yang ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Jadi saya akan bacakan. Ada seorang yang datang membawa kepada seorang lumpuh. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah itu terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi kita bisa melihat bahwa di sini saya tidak baca semua, tapi Anda boleh baca di rumah. Tema firman Allah pada saat pagi hari ini, dituduh menghujat si lumpuh berjalan. Jadi Yesus dituduh menghujat karena ada alasan-alasan orang itu. Anda tahu bahwa di sana ada orang Sanhedrin namanya, itu kumpulannya 70 orang yang terdiri dari orang-orang yang ahli dalam berbagai-bagai ilmu, dan juga mereka bertugas untuk mengawasi orang-orang yang tersesat atau nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan lain sebagainya. Mereka juga punya tugas untuk menghukum, dan mereka juga punya pengintai-pengintai atau yang intel itu ya. Jadi itu tugas mereka. Jadi dalam percakapan ini kita bisa melihat bagaimana Yesus yang pertama yang mau saya katakan adalah Yesus berkuasa melihat iman seseorang. Jadi tidak perlu kita bersandiwara di hadapan Allah, tidak perlu kita berkata saya ini begini, saya itu begini, saya itu. Tidak perlu, karena Tuhan itu tahu persis hatimu, pikiranmu, hidupmu, tindakanmu. Dan ketika orang ini dilihat bahwa orang lumpuh ini memiliki iman, dia tahu persis orang itu memiliki iman. Jadi Yesus berkuasa melihat sampai ke iman, karena imanlah yang menyembuhkan orang tersebut, karena imanlah kita mengalahkan kejahatan, karena imanlah kita disenangi oleh Allah, karena imanlah Allah memberkati kita, karena imanlah Allah jatuh belas kasihan kepada kita. Yang kedua, Allah berkuasa melihat hati seseorang. Hatimu bengkok, hatimu lurus, perkataanmu ya hatimu bengkok, hatimu lurus, mengakibatkan tindakan-tindakanmu kadang-kala tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Ada banyak orang bisa hidup dengan kemunafikan, antara perkataan dan perbuatan tidak sesuai. Tetapi Yesus mengajar kita, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya adalah dosa. Dan saya mau katakan Yesus dapat melihat batin seseorang, hati seseorang, apakah dia bengkok atau tidak. Dan orang-orang Yahudi yang khususnya ahli Taurat, dia tahu persis apa yang mereka katakan dalam hati mereka. Itu sebabnya dia berkata, manakah lebih mudah mengatakan kepadamu dosamu sudah diampuni, atau berkata kepada si lumpuh ini berjalanlah, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus berkuasa untuk mengetahui isi hati seseorang. Yang ketiga, Yesus berkuasa
untuk mengampuni dosa. Jadi kalau Anda orang berdosa, datang kepada Yesus. Saya orang berdosa, saya datang kepada Yesus, dan saya bersyukur bagaimana Tuhan mengampuni saya. Ketika pertama kali saya mengakui segala dosa-dosa saya, bagaimana Tuhan memberikan kelegaan, dan tidak akan saya gantikan dengan apapun yang ada dalam dunia ini, karena Yesus begitu dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan kuasa Tuhan, biarkan mujizat Allah, biarkan perkara Allah yang luar biasa itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan Yesus berkuasa mengampuni. Kalau engkau mengakui dosa-dosamu di hadapan Allah, Yesus siap mengampuni engkau. Dan itu sebabnya ketika dia dituduh menghujat, Yesus berkata, mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau kepada orang lumpuh, berjalanlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi saya mau katakan, dengan mengatakan ini sebenarnya Yesus sedang memproklamirkan bagaimana perlawanannya kepada roh agamawi, bagaimana perlawanannya terhadap orang-orang Yahudi, khususnya Sanhedrin atau ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab itu. Dan semua dilakukan demi menegakkan tentang kuasa Yesus. Nah, jadi ketika Yesus dituduh menghujat, tetapi justru dia melakukan mujizat. Dituduh menghujat, justru lumpuh dapat berjalan. Karena apa? Yesus berkuasa mengampuni dosa, karena kadang-kala dosa mengakibatkan orang sakit. Di beberapa waktu yang lalu ada beberapa faktor penyebab sakit, itu karena dosa, karena kelemahan tubuh, karena Tuhan. Kalau karena Tuhan itu minta ampun betul-betul kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Karena setan, kalau karena setan diusir dalam nama Yesus, maka dia akan keluar. Tapi kalau karena Tuhan, orang itu tidak akan pernah sembuh. Jadi Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan. Itu sebabnya dia berkata kepada orang lumpuh itu, angkat tilammu dan berjalanlah, dosamu sudah diampuni. Dan itu membuat ahli Taurat itu marah, karena mereka menuduh Yesus telah membuat hujat kepada Allah. Tapi saya mau katakan, kalau orang menghujat Allah, karena dia itu Allah sendiri. Jadi di sini kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan itu, betapa mulianya Tuhan itu kepada orang-orang yang bergotong royong itu, yang begitu antusias untuk membawa orang sakit ini, yang punya iman ini diturunkan. Yesus sudah tahu dia punya iman. Orang-orang Yahudi yang datang di situ, khususnya Tuhan tahu isi hati mereka. Tapi Tuhan sudah mengatakan, aku berkuasa mengampuni, aku juga berkuasa menyembuhkan orang-orang sakit, aku juga berkuasa mengadakan mujizat, karena akulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, aku ada dari kekekalan. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah. Jadi saya mau katakan, tetaplah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau terus bisa melihat kasih dan kuasanya, mujizatnya mengalir dalam hidupmu, dan engkau juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal untuk melakukan mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Ini hidup kami, ini kami Tuhan Yesus. Ini kami bersyukur buat firman-Mu, buat keselamatan yang Engkau berikan, buat pertolongan yang Engkau berikan. Kasih-Mu tetap sama, Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya mengatakan kepada saudara, kalau Anda sedang sakit pada saat ini, apapun sakit penyakitmu, jangan khawatir, selalu ada mujizat Tuhan sediakan bagimu. Selalu ada pengampunan Tuhan sediakan bagimu, tidak peduli dalam keadaan situasi dan kondisi apapun. Kalau engkau orang yang sakit itu, saya mau katakan, taruh di tempat yang sakit. Kalau engkau sedang mengidap COVID, saya mau katakan bahwa Yesus juga mampu menyembuhkan segala sakit penyakit COVID itu. Dan tumpangkan tanganmu di atas kepalamu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau melihat orang-orang yang
menumpangkan tangan atas kepalanya yang sedang menderita sakit COVID. Kami sudah melihat kengerian yang sangat dalam. Jutaan manusia mati karena COVID. Jutaan manusia kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan sanak saudara, kehilangan paman, kehilangan kakek nenek dan lain sebagainya. Bapak, hentikan COVID dalam nama Yesus, untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Stop COVID ini Bapak, stop COVID ini, stop COVID ini Tuhan. Stop COVID ini Bapak, stop. Stop Bapak, stop, hentikan Tuhan, hentikan, hentikan. Jangan ada lagi korban-korban Bapak, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku tahu Engkau jauh lebih mengasihi mereka Bapak, aku tahu Engkau jauh lebih mengasihi mereka. Percayalah engkau yang COVID telah disembuhkan oleh Tuhan, percaya. Bagi engkau yang mengalami sakit jantung, percaya engkau sudah disembuhkan. Bagi engkau yang berencana pasang ring, dalam nama Yesus, engkau yang mendengarkan ini, kapanpun engkau mendengarkan, engkau sedang mengalaminya, sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Engkau yang sakit ginjal, cuci darah setiap mungkin beberapa hari sekali, dalam nama Yesus berfungsi kembali ginjalmu. Mujizat datang kepadamu, kuasa Yesus datang kepadamu, oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Bagi engkau yang mandul, yang sudah lama berteriak-teriak, bahkan mungkin engkau mencari pertolongan kepada yang lain, bahkan kepada dukun-dukun, hentikan, percaya kepada Yesus. Kandunganmu sudah dibuka dalam nama Yesus. Yang impoten Tuhan kuatkan kembali dalam nama Yesus. Belas kasihan atas mereka. Yang kanker dalam nama disembuhkan, yang tumor disembuhkan, dan berbagai sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu, Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Percaya saja, miliki iman. Miliki iman seperti orang yang membutuhkan Yesus setiap waktu. Ketika engkau memiliki iman, itu adalah kunci membuka rahmat Tuhan, membuka pintu surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sembuhlah engkau yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang terbaring di rumah sakit, yang tidak bisa bergerakkan lagi. Angkat badanmu, gerakan badanmu, gerakan tanganmu. Engkau yang stroke, yang tidak bisa gerakan anggota tubuhmu, dalam nama sembuhlah engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rahmat-Mu cukup bagi mereka, belas kasihan-Mu cukup bagi mereka. Kami juga berdoa bagi engkau yang mau mengalami perubahan, pembaharuan dari Tuhan, sehingga hidupmu akan dibuatnya berarti. Dari nothing to be something, tapi bukan everything. Tapi engkau dibuatnya berarti kalau engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Sama seperti Saulus, diubah menjadi Paulus, dipakai oleh Tuhan secara dahsyat. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menjadi contoh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau orang itu, taruh tanganmu di dada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Putuskan rantai dosa mereka dalam nama Yesus. Segala pekerjaan si jahat dihancurkan dalam nama Yesus.
Biarkan kasih dan kuasa-Mu Tuhan bergerak secara utuh kepada mereka. Biarkan kasih dan kuasa-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Putuskan rantai dosa mereka, perbuatan-perbuatan dosa mereka dalam nama Yesus. Terlepaslah engkau dari kebiasaan burukmu, dari segala kejahatanmu, dari drug, dari lesbi, free sex dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus engkau dibebaskan oleh Tuhan. Sekarang masuklah engkau Tuhan di dalam hati mereka. Masuklah engkau dalam hidup mereka. Roh Kudus menguasai hidup mereka, dan set control daripada Tuhan itu masuk dalam hidup mereka. Mereka menjadi ciptaan baru dalam engkau, yang berikan kemuliaan bagi Tuhan, yang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi keluarga mereka juga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kalau engkau mengalami banyak permasalahan dalam hidup ini, Yesus masih punya solusi bagi engkau. Dia berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dia yang berkata, serahkanlah segala khawatirmu, segala bebanmu, aku yang memelihara engkau. Saya mengatakan ini karena saya ingin Anda memiliki iman, menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Setan katakan, oh tidak mungkin. Saya mau katakan sebagai hamba Allah, saya menggunakan mulut saya ini untuk memberkati Anda. Mulut saya ini digerakkan oleh kuasa dari surga, bukan kuasa api neraka, bukan kuasa untuk meruntuhkan Anda. Tapi saya mau katakan, Anda harus memiliki iman dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Mari kita berdoa. Angkat kedua belah tanganmu di hadapan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan Yesus. Mereka mengharapkan uluran tanganmu. Ulurkan tanganmu menolong mereka, memberikan kelegaan mereka, memberikan kelepasan bagi mereka dari utang piutang mereka, dari masalah mereka, dengan cara-caramu Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu. Keluarga mereka dipulihkan, suami istri dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, anak-anak dikembalikan kepada jalan-jalannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka taat kepada Allah, taat kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Persoalan pekerjaan dipulihkan oleh Tuhan. Ada banyak cara Tuhan untuk memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa itu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan agar Engkau menyatakan segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan mereka. Semua dalam nama Yesus. Terima kasih. Kalau engkau mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, izinkan saya untuk berdoa bagi Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi mereka Tuhan, agar engkau Allah hadir dalam hidup mereka, menguatkan mereka. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan, masuklah dalam hati saya. Saya mohon ampun kepadamu. Sucikan saya dari segala dosa dan kejahatan dengan kuasa darah-Mu yang ajaib itu. Sekarang saya membuka hati saya, masuklah dalam hati, jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupan. Dan saat ini saya percaya saya telah menjadi warga negara surga, menjadi pemilik surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, saran saya, selamat bagi Anda, dan saran saya, mari teruslah mengikuti kegiatan-kegiatan untuk menumbuh kembangkan iman Anda. Bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, baik Anda yang dipulihkan oleh Tuhan, baik Anda yang dilepaskan dari berbagai permasalahan, berikan kesaksian melalui WhatsApp atau melalui kolom komentar. Tuhan Yesus memberkatimu. Ingatlah, kita melakukan ini bukan untuk kemuliaan seseorang, kita melakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan Dia. Dan saya juga berkata, mari kita share kepada orang-orang supaya mereka juga bisa mendengarkan kabar kasih karunia. Diberkatilah Anda yang melakukannya bagi hormat kemuliaan Tuhan, bukan untuk hormat kemuliaan saya, bukan. Tapi diberkatilah Anda yang men-share segala pemberitaan yang saya sampaikan untuk orang-orang yang belum mengetahuinya. Dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan memberkati. Dan Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan saya mau katakan, biarlah kasih-Mu, biarlah rahmat dari Tuhan itu senantiasa menyertai. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu,
lakukan juga lah demikian. Dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan saya mau katakan, segala perkara dapat terutama dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kalau engkau beraktivitas, sadarlah bahwa Tuhan menyertai engkau sampai kepada kesempurnaan, sehingga dalam kontrol ilahi hidup kita melakukan apa yang menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Salam bagi Indonesia, salam bagi Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.